Halo teman-teman, balik lagi di Witi Hama Channel. Oke, pada video kali ini kita mau belajar tentang cara memindahkan tabel Excel ke PowerPoint. Nah, ini untuk teman-teman yang biasa presentasi ya. Melakukan presentasi, pasti hal ini menjadi sangat penting ketika sumber datanya dari tabel Excel. Nah, untuk itu saya juga sudah punya tabel Excel yang saya coba siapkan seperti ini, dan tabel Excel saya sudah simpan ya, saya simpan dengan judul atau dengan nama filenya belajar Excel ya teman-teman, dan file saya ini adanya di desktop halaman depan ya, untuk mempermudah aja teman-teman punya boleh beda ya, tapi untuk mempermudah saya simpan di halaman depan. Oke, balik lagi ke PowerPoint-nya. Nah, uh, mungkin teman-teman sering ikut presentasi, dan ada orang yang ketika menampilkan tabel Excel di PowerPoint kelihatan ya tidak terlalu bagus ya. Nah, itu pasti dia cara kopinya menggunakan kopi biasa ya teman-teman ya. Seperti ini saya contohkan kopi biasa. Coba biar ya. Oke, pertama pasti dia lakukan seperti ini, dia blok di area yang mau di copy atau di tabel yang mau di copy, terus langsung di sini di paste biasa, Ctrl V. Nah, kalau seperti ini tabelnya nggak menarik teman-teman ya. Bahkan ya tampilannya ya contohnya seperti ini di depan teman-teman ya. Tidak terlalu menarik seperti tabel awal kita di Excel. Nah, cara gampangnya atau caranya biar tampilan menarik itu ada eh, 3 cara ya yang sering saya gunakan teman-teman, tinggal saya sesuaikan dengan kebutuhan. Cara pertama yang sering saya lakukan seperti ini teman-teman ya, saya bikin slide baru dulu. Nah, cara pertama ketika teman-teman masuk ke slide baru, saya hapus dulu ini biar nanti tidak mengganggu ya. Nah, slide barunya seperti ini, teman-teman masuk ke menu insert, terus pilih objek ya. Di sini objek kita klik. Nah, inilah maksudnya tadi saya tunjukkan file penyimpanan saya. Kita pilih create from file. Nah, di sini terus kita diarahkan untuk browse. Nah, ini kita memilih ke diarahkan menuju ke tempat atau ke file yang ingin kita ambil tabelnya. Kebetulan tadi di awal saya punya, saya simpan di desktop ya, dengan nama belajar Excel. Terus oke, langsung aja oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung oke. Nah, ketika dia keluar pertama seperti ini, kita klik aja, pasti dia arahkan kita kembali ke Excel kecil seperti ini. Kita tinggal atur ya, kita sesuaikan bentuknya di Excel ini, yang mana yang mau kita tampilkan di tabel nantinya seperti ini. Oke, untuk saya perbesar lagi dulu. Teman-teman mouse saya kurang ya, kurang berfungsi bagus nih mouse-nya. Nah, tinggal diatur ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau eh, kita melakukan pemindahannya dengan cara tadi ya. Nah, terus ini kalau seperti ini kan kelihatan ada garis-garisnya ya, masih kelihatan nih teman-teman garis-garisnya.
dan kebetulan di file saya yang aslinya ada warna putih di sini ya, dan kebetulan latarnya biru jadi kelihatan sekali ya. Saya hilangkan dulu, atau nggak usah jadi bahan perhatian, tapi di caranya aja. Oke. Masih ada garis-garis ini ya, garis-garis di luar tabel yang masih kelihatan. Cara menghilangkannya kita harus menghilangkan di tabel awalnya, yaitu Excelnya. Ya, kita ulangi, kita kembali lagi dulu ke Excel. Nah, supaya hanya area di dalam tabel aja yang ada garisnya, caranya teman-teman kita masuk ke view, terus kita hilangkan tanda centang di grid lines-nya. Di sini kita hilangkan tanda centang, maka garis-garis akan hilang. Yang tersisa hanya pada tabelnya saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita balik ke sini. Oke, yang tadi ya teman-teman ingat, kita masuk ke insert, terus pilih objek, kita create from file lagi, terus kita ambil file Excelnya yang mau kita tampilkan seperti ini tadi ya. Saya simpannya di desktop. Nah, ini belajar Excel. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, akhirnya tabelnya sudah garis-garisnya sudah tidak muncul lagi ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita perbesar lagi dulu tabelnya. Oke, kita besarin lagi tabelnya. Ini sorry teman-teman ya, mouse saya tidak terlalu bagus nih. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita atur aja seperti ini ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tabel dengan cara yang kedua tadi ya. Oke, cara satu lagi teman-teman ya, kalau sudah posisi begini tinggal diatur ya teman-teman ya. Oke, seperti ini hasilnya. Terus masih ada satu cara lagi, yaitu copy seperti file yang di halaman 2 tadi ya, tapi pastenya beda teman-teman. Ini kan paste biasa. Nah, kalau paste yang harusnya dipakai digunakan adalah paste spesial seperti ini teman-teman. Ctrl C, terus kita pindah ke PowerPoint-nya, terus kita pastenya di sini, paste spesial teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sama kan, tinggal teman-teman pilih yang paling cepat dan paling nyaman menurut teman-teman, yang mana yang teman-teman gunakan ya. Seperti ini hasilnya ya. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yang biasa saya gunakan, tapi mungkin agak panjang prosesnya karena harus menggunakan program lain lagi. Seperti ini teman-teman, saya contohkan saja. Tinggal teman-teman yang memilih yang mana yang mau digunakan. Ini kita bikin new slide lagi. Oke, seperti ini. Satu lagi, saya biasanya menggunakan apa ya, program tambahan yang di paint itu ya, paint aksesoris ya, aksesoris yang ada di Windows 10. Ini agak panjang sih sebenarnya teman-teman, tapi minimal inilah salah satu cara ya. Nah, agak panjang sih, tapi saya sampaikan aja supaya teman-teman punya perbendaharaan cara. Nah, setelah filenya kita copy seperti ini, kita paste dulu di sini teman-teman. Oke, terus di sini siapa tahu ada yang mau dipotong-potong lagi seperti ini.
terus di copy kembali, terus dipaste ke sini. Oke, seperti ini. Nanti hasilnya warnanya mengikuti warna tabel ya. Kalau ini kan dia menyesuaikan. Kalau yang kita paste, yang paste spesial, cuma tulisannya saja yang dipaste, tapi warnanya mengikuti ke warna slide kita. Sementara kalau yang pakai cara ini, warnanya mengikuti ke warna tabel asalnya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasil daripada cara yang ketiga seperti ini. Ya tinggal teman-teman pilih yang mana yang paling bagus menurut teman-teman, dan itulah yang teman-teman gunakan. Oke, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa ya teman-teman, tolong dibagikan informasi ini sehingga informasi ini juga bisa bermanfaat buat orang lain juga. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, sehingga teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada video tentang tips-tips terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.